Perkenalkan, nama saya Nabila Ardifa. Di sini saya akan membahas reksadana pasar uang BRI Seruni Pasar Uang 3. Di sini ada profil BRI Seruni Pasar Uang 3. BRI Seruni Pasar Uang 3 merupakan reksadana pasar uang yang dikelola oleh PT BRI Manajemen Investasi dan telah beroperasi sejak tahun 2010. Produk ini berfokus pada instrumen pasar uang serta efek utang jangka pendek, sehingga menawarkan risiko rendah dan likuiditas yang tinggi. Reksadana ini ditunjukkan bagi investor yang membutuhkan tempat penyimpanan dana yang aman, stabil, dan mudah dicairkan dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan alokasi pada instrumen pasar uang dan surat utang bertenor kurang dari 1 tahun, fluktuasinya relatif rendah dibandingkan reksadana pendapatan tetap atau saham. Karakteristiknya yang konservatif membuat produk ini cocok bagi investor bertoleransi risiko rendah atau yang membutuhkan instrumen parkir dana yang aman namun tetap memberikan potensi imbal hasil yang kompetitif terutama pada saat kondisi pasar tidak menentu. BRI Seruni Pasar Uang 3 juga memberikan akses investasi yang sangat mudah bagi investor karena minimum pembelian awalnya hanya dengan Rp10.000, sehingga cocok untuk pemula maupun investor berpengalaman. Produk ini juga umumnya tidak mengenakan biaya pembelian atau penjualan kembali, sehingga investor dapat masuk dan keluar kapan saja tanpa biaya tambahan, menjadikannya instrumen yang efisien dan fleksibel. Dalam pengelolaannya, BRI Seruni Pasar Uang 3 secara aktif memilih instrumen pasar uang dan surat utang jangka pendek berkualitas tinggi. Portofolionya mayoritas diisi oleh efek utang jangka pendek, seringkali di atas 80%. Sementara sisanya ditempatkan pada instrumen pasar uang yang menjaga likuiditas. Komposisi ini menegaskan karakter produk yang konservatif, berfokus pada stabilitas nilai dan risiko yang minimal, sehingga ideal bagi investor yang ingin mengelola dana dengan aman namun tetap mendapatkan potensi imbal hasil yang kompetitif. Kinerja BRI Seruni Pasar Uang 3 relatif stabil karena didukung instrumen pasar uang dan surat utang jangka pendek. Produk ini umumnya mencatat pertumbuhan yang konsisten meski tidak setinggi reksadana saham. Fluktuasinya sangat rendah dan jarang mengalami penurunan berarti, sehingga cocok bagi investor yang mengutamakan keamanan modal dan stabilitas dalam jangka pendek. Produk ini juga memiliki beberapa keunggulan dengan risiko yang rendah dan dikelola oleh manajer investasi berpengalaman dari grup BRI. Portofolionya tersusun dari instrumen pasar uang yang berkualitas yang memberikan pertumbuhan stabil tanpa volatilitas yang besar. Likuiditasnya sangat baik karena NAB dihitung setiap hari dan pencairan dapat dilakukan kapan saja sesuai ketentuan. Kombinasi keamanan, kemudahan, dan stabilitas menjadikan BRI Seruni Pasar Uang 3 pilihan ideal untuk penempatan dana yang aman dan efisien. Berikut adalah tutorial pembelian reksadana pasar uang BRI di Bibit. Pertama, buka aplikasi Bibit, lalu pilih menu reksadana, lalu pilih reksadana apa yang ingin dibeli, yaitu di sini dipencet yang pasar uang, lalu kita scroll ke bawah untuk melihat eh, pasar uang BRI Seruni Pasar Uang 3, lalu kita pilih dan kita masukkan jumlah yang ingin kita beli, lalu kita bayar melalui GoPay. Saat kita payment, nanti akan diverifikasi oleh manajer investasi. Dan di dalam aplikasi Bibit juga kita bisa lihat NAV-nya. Ini dalam 1 tahun terakhir, NAV yang tertingginya itu 1840,88 dan yang paling terendah itu ada di 1745.076 perak.
Di sini ada perbandingan BRI Seruni Pasar Uang 3 dengan trim Kas 2 kelas A, di mana BRI Seruni dengan trim ini sama-sama merupakan reksadana pasar uang yang sering dibeli oleh orang-orang. Di sini perbandingan BRI Seruni yang pertama, kinerja 1 tahun dari BRI Seruninya itu 5,45%, dana kelolaan atau AUM diketahuinya itu 1,74 triliun menurut laporan pada Maret 2025. Eh, Dana kelolaan ini sangat besar, menunjukkan bahwa produk ini sangat dipercaya dan banyak investor yang mengalokasikan dana ke sini. Dan ini juga karena fokus utamanya adalah instrumen pasar uang dan surat utang jangka pendek, risiko fluktuasinya ini sangat kecil dan rendah. Dan untuk trim kas 2 kelas A, kinerja dalam 1 tahunnya itu 5,44%. Kinerjanya sangat mirip dalam 1 tahun, hanya sedikit di atas BRI Seruni. Dan dana kelolaannya sangat besar, menunjukkan bahwa produk ini sangat dipercaya dan banyak investor yang mengalokasikan dananya juga ke sini. Sekitar 5,78 triliun, dana kelolaannya jauh lebih besar dibandingkan banyak reksadana pasar uang lainnya. Artinya, sangat liquid dan populer. Terus untuk tingkat resikonya, karena fokus utamanya adalah instrumen pasar uang dan surat utang jangka pendek, risiko fluktuasinya sangat kecil dan rendah. Dan ini juga sama seperti BRI Seruni, trim kas 2 kelas A juga reksadana pasar uang, jadi risikonya tidak terlalu besar. Jenis produknya yaitu pasar uang atau money market, dan investasi diarahkan ke instrumen sangat liquid dan jangka pendek, dan investasi juga diarahkan ke instrumen jangka sangat pendek dan kas atau efek utang kurang dari 1 tahun. Dan ini ada perbandingan Fund Fact Sheet BRI Seruni Pasar Uang 3 dengan trim kas 2 kelas A. Di sini bisa dilihat BRI Seruni Pasar Uang 3, manajer investasinya itu PT BRI Manajemen Investasi, sedangkan dan trim kas 2 kelas A, ya manajer investasinya itu PT Tri Mega Asset Management. Dan BRI Seruni ini untuk tahun peluncurannya itu pada tahun 2010, sedangkan trim kas 2 kelas A itu 2011. Dana kelolaan BRI-nya itu 3,46 triliun pada bulan Oktober tahun 2025 ini, dan trim kas 2 kelas A ini diketahui 7,75 triliun. Untuk trim kas 2 kelas A ini jauh lebih besar dana kelolaannya. Diketahuinya itu untuk NAB terakhirnya itu BRI Seruni 1857, sedangkan trim kas 2 kelas A 1882. Di sini terlihat bahwa trim kas 2 kelas A ini sedikit lebih tinggi. Dan diketahui juga BRI Seruni Pasar Uang 3 untuk minimum pembeliannya 10.000 dan trim kas 2 kelas A itu juga 10.000. Di sini biaya pembeliannya tidak ada, biaya penjualannya tidak ada. Alokasi asetnya itu dari BRI itu efek utang 81,60%, depositonya itu 18,40%. Sedangkan Trimkas 2 kelas A, obligasi kurang dari 1 tahun, 39,44%. Dan lainnya itu deposito dan lain-lain 60,56%. Di mana Trimkas 2 kelas A lebih agresif atau porsi obligasinya lebih besar. BRI Seruni itu diketahui 10 emiten terbesarnya itu BNI, BRI, BJB, Permata, OCBC, dan lainnya. Sedangkan Trimega
atau trim kas 2 kelas A, BSM, BPD Sulteng, Bank Jago, Bank Danamon, dan lain-lain. Dan diketahui juga untuk kinerja year to date-nya itu untuk BRI 455%, sedangkan trim kas 2 kelas A 452%, di mana di sini diketahui kalau BRI lebih unggul tipis daripada tim kas 2 kelas A. Sedangkan kinerja dalam satu bulannya itu BRI lebih unggul karena BRI itu kinerja satu bulannya diketahui 47%, dan kinerja tiga bulannya itu BRI juga masih unggul karena diketahuinya itu 135%, dan kinerja dalam 6 bulan ke depannya itu BRI masih unggul. Terdapat eh, bahwa BRI Seruni Pasar Uang 3 ini kinerja 6 bulannya itu 268%, dan dalam kinerja satu tahun eh, hampir seri atau hampir mirip, tapi BRI Seruni Pasar Uang 3 masih lebih unggul dibandingkan Trimkas 2 kelas A. Dan kinerja dalam satu tahun, BRI tetap unggul, diketahui bahwa 1.546%, sedangkan Trimkas 2 kelas A itu 1.524. Dan kinerja dalam 5 tahun ke depan, Trimkas 2 kelas A lebih unggul daripada BRI Seruni Pasar Uang 3. Diketahui bahwa kinerja dalam 5 tahun Trimkas 2 kelas A ini 2.484%. Dan di sini diketahui kinerja sejak diluncurkan BRI Seruni tidak ada, dan kinerja sejak diluncurkan Trimkas 2 kelas A 1.790%. Di sini dilihat Trimkas 2 kelas A lebih unggul besar dibandingkan BRI. Dan risikonya keduanya masih sama-sama rendah karena risiko pasar uang lebih rendah dibandingkan saham dan reksadana lainnya. Dan kesimpulannya, BRI Seruni Pasar Uang 3 dan Trimkas 2 kelas A sama-sama menawarkan risiko yang rendah dan cocok untuk kebutuhan dana jangka pendek. Namun BRI Seruni Pasar Uang 3 unggul pada kinerja jangka pendek menengah seperti year to date hingga 3 tahun sehingga lebih stabil dan konservatif. Di sisi lain, Trimkas 2 kelas A memiliki dana kelolaan jauh lebih besar dan kinerja jangka panjang lebih tinggi, terutama dalam periode 5 tahun dan sejak diluncurkan. Secara umum, BRI Seruni cocok untuk stabilitas dan kebutuhan jangka pendek, sedangkan Trimkas 2 kelas A cocok untuk potensi hasil jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Albana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang reksadana saham dan kapital dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Adapun profil Trim Kapital Trimegah ini Trim Kapital ini adalah reksadana saham yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management, salah satu manajer investasi berpengalaman di Indonesia. Produk ini pertama kali diluncurkan pada 20 Maret tahun 1997 dan telah memperoleh izin efektif dari regulator melalui surat efektif S nomor 385 PM tahun 1997. Sebagai reksadana berbasis saham, Trim Capital mengalokasi sekitar 80% sampai 90% portofolionya ke saham-saham yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sementara sisanya ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap atau pasar uang untuk menjaga likuiditas. Pengelolaan portofolio dilakukan dengan tujuan memberikan pertumbuhan nilai investasi optimal dalam jangka panjang, memanfaatkan potensi capital gain dan dividen dari saham-saham berkualitas.
Produk ini menggunakan Deutsche Bank AG sebagai bank kustodian dan diperdagangkan dalam mata uang rupiah. Trim Capital juga hadir dengan hambatan masuk yang rendah bagi investor karena minimum pembelian awal umumnya mulai dari 10.000 sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Reksadana ini memiliki profil risiko sangat tinggi sejalan dengan sifatnya sebagai reksadana saham yang sensitif terhadap fluktuasi pasar. Risiko yang perlu diperhatikan mencakup penurunan NAB, risiko likuiditas, perubahan regulasi, volatilitas suku bunga, serta risiko konsentrasi portofolio. Meski demikian, Trim Capital telah menarik banyak investor dan memiliki dana kelola yang cukup besar, menunjukkan kepercayaan investor terhadap konsistensi kinerjanya. Dikelola oleh tim profesional, produk ini memberikan opsi investasi menarik bagi mereka yang berorientasi jangka panjang dan siap menghadapi volatilitas pasar. Eh, Adapun tutorial membeli reksadana saham Trim Capital. Yang pertama, eh, kalian harus membuka aplikasi Livin by Mandiri dan harus membuka eh, rekening investasi, lalu buka menu saham di pojok kanan atas, lalu pilih saham apa atau saham reksadana yang kalian ingin pilih, lalu klik saham yang kalian mau atau yang kalian mau beli, lalu baca persetujuannya. Kalau ada setuju, klik saya setuju, lalu bayar. Oke, cukup mudah bukan untuk membeli investasi di aplikasi Livin by Mandiri. Adapun nilai saham terendah dan tertinggi dari Trim Capital pada tanggal 9 April 2025, Trim Capital mengalami penurunan hingga 8.810,65 rupiah. Dan yang paling terupdate itu yang paling tinggi itu pada 10 November 2025 yang menjulang tinggi sampai 11.831,34 rupiah atau puncak NAV (Net Asset Value). Perbandingan Trim Capital pada dengan BRI Mawar Fokus 10. Kinerja 1 tahun Trim Capital itu bertumbuh sampai 6,82%, sedangkan BRI Mawar Fokus 10 itu 5,43%. Trim Capital unggul dari sesi return dalam 1 tahun terakhir. Return yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan manajer investasi Trim Capital dalam mengelola portofolio secara lebih agresif dan adaptif terhadap pasar. Lalu untuk dana kelola atau AUM, Trim Capital eh, mempunyai 220,8 miliar, sedangkan untuk BRI Mawar Fokus 10 itu 48,7 miliar. Yang dimana Trim Capital memiliki AUM jauh lebih besar, sekitar 5 kali lipat dari BRI. Lalu AUM ini besar bisa mengindikasikan kepercayaan investor yang lebih tinggi, stabilitas dan efisiensi operasional reksadana, dan likuiditas produk lebih baik. Eh, Produk dengan dana kelola besar biasanya lebih dipercaya dan memiliki reputasi yang lebih mapan. Lalu untuk tingkat risiko, Trim Capital itu sangat tinggi dan BRI Mawar Fokus 10 itu juga tinggi. Risiko tinggi sejalan dengan potensi imbal hasil yang tinggi karena reksadana saham pada dasarnya bersifat volatil. Kategori sangat tinggi yang bukan sesuatu yang aneh dalam konteks ini. Lalu adapun fun fact sheet-nya dari kedua perusahaan tersebut. Lalu kesimpulannya untuk kedua perusahaan tersebut,
Untuk AUM atau dana kelola, trim kapital lebih besar. Lalu untuk NAB atau minimal pembelian saham itu saya lupa menambahkan di sini. Untuk trim kapital itu minimal membeli awal itu 10.000, sedangkan untuk BRI Fokus 10 itu 978,6 rupiah, yang dimana BRI itu lebih terjangkau untuk dibeli sahamnya. Lalu untuk minimum investasi, sama halnya BRI itu lebih murah daripada trim kapital. Untuk biaya penjualan kembali, trim kapital tidak ada, sedangkan untuk BRI kurang dari sama dengan 2 tahun atau 2%, lebih besar 2 tahun ya sama dengan 0%, yang dimana BRI itu ya lebih jelas. Lalu untuk alokasi ekuitas, itu untuk trim kapital kurang lebih 100%, sedangkan untuk BRI Mawar Fokus 10 itu 80 sampai 100%, yang dimana untuk trim kapital ini lebih agresif. Lalu untuk instrumen lain, dari Mawar Fokus 10 itu punya pasar uang sampai 0 sampai 20%, yang dimana artinya BRI ini lebih defensif. Lalu untuk kinerja 1 tahun, trim kapital lebih besar daripada BRI Mawar Fokus 10. Lalu untuk resikonya sama-sama tinggi, yang artinya itu sama-sama agresif. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Putrasani dengan NIM 2311000047. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah analisis investasi dan portofolio, reksadana saham Mandiri Investa Atraktif Syariah. Yang pertama, profil Mandiri Investa Atraktif Syariah. Mandiri Investa Atraktif Syariah atau Mikras adalah salah satu reksadana saham syariah yang dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi, bagian dari grup Bank Mandiri. Produk ini pertama kali efektif pada akhir tahun 2007 dan mulai beroperasi pada tahun 2008. Mikras dirancang sebagai instrumen investasi jangka panjang yang berfokus pada saham-saham yang memenuhi prinsip syariah di Indonesia. Sebagai reksadana berbasis ekuitas syariah, Mikras memiliki tujuan utama memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Strateginya mengempatkan mayoritas aset pada saham syariah, biasanya antara 80 sampai dengan 98%, sedangkan sisanya dapat dialokasikan pada sukuk dan instrumen pasar uang syariah. Dengan porsi besar pada saham, karakter Mikras cenderung agresif, sehingga cocok bagi investor yang memiliki toleransi risiko tinggi dan sanggup menghadapi fluktuasi pasar. Selanjutnya, Mikras memiliki akses yang cukup fleksibel bagi investor karena minimum pembelian awal hanya Rp50.000. Biaya transaksi juga termasuk standar untuk kategori reksadana saham. Dengan biaya pembelian, penjualan kembali, dan switching berada pada kisaran maksimal 1%. Jika investor menahan unit penyertaan lebih dari 1 tahun, biaya penjualan kembali dapat menjadi 0%. Dari sisi pengelolaan, Mikras termasuk aktif dalam memilih saham-saham syariah unggulan. Beberapa emiten besar biasanya menjadi bagian dari portofolio, seperti perusahaan sektor telekomunikasi, komoditas, energi, dan industri dasar yang masuk dalam daftar efek syariah. Proporsi saham dalam portofolionya seringkali mencapai lebih dari 90%, mencerminkan strategi pertumbuhan agresif yang berorientasi pada potensi imbal hasil tinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya, kinerja Mikras. Kinerja Mikras bervariasi mengikuti kondisi pasar saham Indonesia. Dalam beberapa periode, produk ini mencatat pertumbuhan kuat, seperti peningkatan dalam kisaran puluhan persen untuk jangka panjang menengah tertentu, namun ada juga periode ketika return menurun atau bahkan negatif, hal yang wajar bagi reksadana saham. Hal ini menguatkan karakter bahwa Mikras lebih cocok bagi investor jangka panjang yang siap menghadapi volatilitas pasar. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan, selain berprinsip syariah, sehingga sesuai bagi investor muslim yang ingin memastikan kehalalan investasinya.
Migras juga dikelola oleh manajer investasi berpengalaman dengan reputasi kuat di pasar Indonesia. Diversifikasi saham syariah yang dilakukan secara profesional memberi peluang pertumbuhan yang lebih stabil dibanding jika investor membeli saham individu sendiri. Selain itu, likuiditasnya baik karena nilai aktiva bersih dihitung setiap hari dan pencairan dapat dilakukan kapan saja sesuai ketentuan. Walau begitu, mitra sikap memiliki resiko, terutama karena eksposurnya yang besar terhadap pasar saham, perubahan ekonomi, kondisi politik, sentimen pasar global, hingga kinerja sektor tertentu bisa mempengaruhi nilai investasi secara signifikan. Resiko penurunan NAB dan risiko likuiditas instrumen tertentu juga merupakan hal yang perlu dipahami oleh investor. Secara keseluruhan, mandiri investasi aktif syariah merupakan pilihan yang menarik bagi investor yang menginginkan pertumbuhan jangka panjang berbasis saham syariah, menginginkan investasi dengan nilai awal terjangkau, dan siap menerima resiko fluktuasi pasar. Produk ini dapat menjadi bagian penting dalam portofolio investasi bagi mereka yang menginginkan kombinasi antara prinsip syariah, potensi pertumbuhan, dan pengelolaan profesional dari salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, ada video tentang tutorial pembelian reksadana saham dari Living by Mandiri. Yang pertama, buka aplikasi Living, lalu pilih investasi. Setelah itu, pilih saham yang ingin dibeli. Contohnya, seperti dalam video ini, saya membeli saham Mandiri Syariah. Lalu, secara ketentuan, masukkan nominal minimum pembelian sebesar 50.000. Lalu, bayar investasi tersebut. Dalam video ini, terdapat biaya admin sebesar Rp250. Baik, selanjutnya tentang puncak NAV. Saya beli saham Mandiri Investasi Aktif Syariah ini pada tanggal 14 November 2025 sebesar 1.000 per unit. Puncak NAV tertinggi pada harga Rp1.007,34, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2025. Dan NAV terendah terdekat pada 8 April 2025 sebesar Rp685,6. Selama selama Mandiri Investasi Aktif Syariah membuka pembelian saham, total dana kelolanya sudah mencapai Rp45,66 miliar. Pada tabel di bawah, terlihat kinerja selama 1 tahun yaitu 9,48% dan CAGR yaitu tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana selama 1 tahun terakhir adalah 9,38%. Yang artinya ketika kita menaruh harga saham sebesar ketika kita membeli saham sebesar 1 juta, maka return yang kita dapatkan adalah Rp93.800. Dan drawdown selama 1 tahun adalah minus 25,65%. Selanjutnya, saya membandingkan saham Mandiri Investasi Aktif Syariah dan Manulab Syariah sektor amanah kelas A. Terlihat Manulab Syariah sektor kelas A pada sebelah kiri dan Mandiri Investasi Aktif Syariah pada sebelah kanan. Kinerja selama 1 tahun, yaitu pada Manulab Syariah sektoral amanah kelas A sebesar 11,41%. Artinya, dalam 1 tahun terakhir ini, nilai reksadana ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Mandiri Syariah yang hanya 9,48%. Untuk dana kelola, jauh lebih besar dana kelola Manulab Syariah sektoral amanah kelas A, yaitu sebesar 177 miliar, 177,63 miliar. Dibandingkan dengan Mandiri Syariah sektor amanah kelas A, yaitu sebesar Rp45,66 miliar. Tingkat resiko sama-sama tinggi karena ini saham, investasinya sama-sama diarahkan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut perbandingan fun fact Mandiri Syariah dan Manulab Syariah. Selanjutnya ada ringkasan dari perbedaan fun fact tersebut.
terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu manajer investasi pada Manulife Asset Management Indonesia atau MMSA dan Mitras Mandiri Manajemen Investasi. Tahun peluncurannya untuk Manulife pada tanggal 21 Januari 2009. Untuk Mitras pada 25 Januari 2008. Ini terpaut 1 tahun. Lebih duluan Mitras. Untuk AUM atau dana kelolaan, Manulife Asset Management Indonesia lebih besar yaitu sebesar 177 miliar,63 juta rupiah. Dan untuk Mitras sebesar 45,66 miliar rupiah. MMS untuk Manulife Asset Management Indonesia lebih besar. NAV per unit atau NAV per unit yaitu untuk MMSA sebesar 3.632,5 rupiah dan untuk Mitras 960,85 rupiah. Minimum investasi awal untuk Manulife Asset Management Indonesia yaitu sebesar 100.000 dan untuk Mandiri Manajemen Investasi sebesar 50.000. Mitras lebih murah. Untuk biaya manajemen maksimal 2,5% untuk Manulife dan untuk Mandiri Manajemen Investasi sebesar 3%. Biaya manajemen Manulife Asset Management Indonesia lebih murah. Biaya penjualan kembali. Untuk Manulife Asset Management Indonesia, dikenakan biaya penjualan kembali sebesar 1,25% jika kurang dari 1 tahun. Dan untuk Mandiri Manajemen Investasi Syariah sebesar 1% jika kurang dari 1 tahun. Mitra lebih murah. Bank kustodiannya yaitu untuk Manulife Asset Management Indonesia adalah HSBC Indonesia. Dan untuk Mitras atau Mandiri Manajemen Investasi adalah Deutsche Bank AG. Untuk alokasi ekuitas, rela 93,61% untuk Manulife Asset Management Indonesia. Dan untuk Mandiri Manajemen Investasi Syariah adalah sebesar 89,34%. Manulife Asset Management Indonesia lebih agresif. Instrumen lain yaitu pasar uang, 6,939% untuk Manulife Asset Management Indonesia, dan Mitras atau Mandiri Manajemen Investasi Syariah, deposito sebesar 2,63%, sukuk 0%. Mitras sedikit lebih defensif. Kinerja year to date untuk Manulife Asset Management Indonesia sebesar 12,61%, dan untuk Mandiri Manajemen Investasi sebesar 8,9%. Manulife Asset Management Indonesia lebih unggul. Kinerja selama 1 tahun untuk Manulife Asset Management Indonesia adalah sebesar 5,11%, dan Mandiri Manajemen Investasi atau Mitra sebesar 0,49%. Manulife Asset Management Indonesia lebih unggul. Kinerja sejak diluncurkan untuk Manulife Asset Management Indonesia adalah 7,99%, dan untuk Mandiri Manajemen Investasi atau Mitras minus 3,92%. Manulife Asset Management Indonesia jauh lebih baik. Untuk resikonya sama-sama tinggi karena ini sama-sama jenis saham, sama-sama agresif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.